Waalaikumsalam. Sore Bapak. Selamat sore, Mas Tanaman ini Lucy. hijau sekali nih Pak. Alhamdulillah hijau. Tapi insya Allah higienis walaupun hijau. Nggak pahit, dijamin insya Ini Allah. tanpa disemprot Pak ya? Tanpa hijau disemprot, tanpa ini. Semuanya tidak memakai semprot. ini yang ditanam jenis apa aja Pak? Ini ada dua, tapi ini jangan diikuti. Karena tidak boleh dua jenis atau tiga jenis kayak gini. Ini ada selada Junction RZ yang begini, selada Junction RZ. Ada yang model ini pakcoy, Nauli F1. Ada dua komunitas sayur lah sebetulnya. Untuk ini tanamannya berapa hari Pak? Setelah tanam? Ini disemai 5 hari di rockwool, 5 hari ditaruh di sini, kemudian 5 hari kemudian disimpan di instalasi ini. Sampai sekarang 29 hari untuk pakcoynya. Untuk ini 32 hari. Usia panennya berapa hari? Usia panen dari semai itu biasanya 40 hari atau 45 hari. Jadi ya mungkin 15 hari ke depan insya Allah ini udah bisa panen. Ya. Cerita sedikit boleh kan? Ya. Awal mulanya kok bisa menanam tanaman hidroponik ini? Kenapa Pak? Sedangkan kan tanah di Kalimantan saat ini kan cukup banyak dan masih luas. Bapak memilih untuk bercocok tanam secara hidroponik. Terima kasih ya. Jadi seperti kebiasaan kalau orang Sunda makan suka makan sayur. Kalau sayur yang ditanam konvensional itu kan memerlukan banyak obat-obat pestisida ya, pupuk juga. Jadi kalau saya kalkulasikan lebih banyak terserap di sayurannya pestisida dan pupuk itu dibandingkan dengan sayuran organik seperti yang saya tanam ini. Karena itulah maka saya mencoba menanam sayuran hidroponik ini. Siapa tahu tingkat keracunannya, tingkat racun yang terkandung di sayuran ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang ditanam secara konvensional. Dulu Bapak pernah mengikuti pelatihan atau secara otodidak Pak untuk pertama kali belajar hidroponik ini Pak? Pertama kalinya saya mungkin dipengaruhi oleh penglihatan kalau pulang kampung ya. Lihat teman, lihat orang gitu nanam kok enak gitu. Lalu pulang ke sini saya tanam dan gagal. Dan gagal Pak ya? Ya, gagal pertamanya. Gosong, rusak, akarnya hitam, daunnya menguning. Itu tahun 2018. Gosong itu karena apa Pak? Nah, setelah itu saya mengikuti pelatihan secara online lewat salah satu perusahaan. Gak usah disebut ya, nanti promo. Nggak usah Pak. Gak usah ya. Ikut pelatihan lalu tahu bagaimana caranya. Ternyata gosong itu kebanyakan nutrisinya. Nutrisinya banyak, pH air juga tinggi, sehingga akarnya gosong dan daunnya menguning. Untuk nutrisi ini apakah membuat sendiri atau sudah membeli di toko Pak? Yang tersedia di toko itu? 2018 saya masih beli ya dari perusahaan yang saya ikuti pelatihan 2018 itu sebelum COVID. Beli mereka suplai gitu 1-2 bungkus dan itu mahal. 2019 saya ikut pelatihan di salah satu perusahaan penyedia pupuk ini. Okay. Ini enggak ada lisensinya menyebutkan lagi ya. Yang penting saya mengikuti pelatihan meracik nutrisi AB Mix. Dari yang 3 bahan sampai yang 13. Dan akhirnya saya meracik sendiri. Ini hasilnya seperti Setelah ini. 2 tahun Pak ya menekuni hidroponik ini. Setelah setahun ya, karena 2018 saya mulai, 2019 bulan Juli saya pelatihan itu, dan bulan Agustusnya saya belajar meracik sampai sekarang. Wih, Saya nggak beli. Ya. mantep banget nih teman-teman. Bapak ini sudah bisa meracik apa Pak tadi Pak? AB Mix. AB Mix. Amin, insya Allah. Amin. Untuk tanaman hidroponik Pak ya? Iya. Ya Pak, ini kan Bapak sudah selama 3 tahun menekuni bertani secara hidroponik. Hambatan apa saja yang ditemui selama menanam secara hidroponik ini Pak? Oke, terima kasih. Banyak sekali ya Mas Lucy hambatannya.
Yang pertama mah karena ilmunya, skillnya gitu nggak ada, maunya banyak. Iya. Jadi begitu nanam itu tidak sesuai takaran. Nanamnya misalnya 400, nih 400 kurang lebih ya, 400 titik tanaman, nutrisinya berapa gitu kan. Padahal logikanya kalau ini tuh 600 sampai 800 ppm. Kemudian nilai ambang batas keracunannya atau NAK ya, Iya. 1100. Kalau sudah 1100 itu bisa saja pahit ininya atau busuk akar mungkin lah. Ya, tapi secara detail saya kurang paham juga yang itu. Nah, hambatan pertama itu karena SDM saya kurang. Kemudian yang kedua, situasinya. Di kita panas. Hidroponik itu maunya 23 derajat sampai dengan 28 lah airnya itu. Iya. Tapi di kita 33 derajat. Panas. Sehingga ininya layu. Walaupun dalam racikan itu ditambah unsur apa gitu ya supaya tidak layu, tapi nyatanya tetap bisa layu. Kalaupun tidak layu karena panas, biasanya pahit gitu. Pahit itu mungkin mereka bertahan untuk hidup sehingga mengeluarkan salah satu zat untuk bertahan, akhirnya menjadi pahit gitu. Kata orang sih, saya juga tidak terlalu paham lah detailnya itu unsur-unsur biologinya tanaman, saya tidak tahu. Itu salah satunya hambatan. Salah duanya yang lainnya bisa nanam, nggak bisa jual gitu. Iya. Di kita kan nggak terlalu tahu orang tentang Kalau bagi hidroponik. pemula mungkin ini cukup membingungkan ini Pak. Nah, Iya. ini kan kita melihatnya menggunakan air. Nah, untuk tanaman yang segini banyaknya ini Pak, air yang dibutuhkan sampai panen itu perkiraan berapa liter Pak? Ada sih hitungannya ya. Jadi per tanaman itu perlunya 2 liter kurang lebih misalnya gitu. Tapi saya tidak pernah mendalami secara teknis seperti itu karena sistemnya saya berkurang di tandonnya, saya tambahi. Yang penting kalau sudah kurang, naiknya sudah kurang lancar, saya tambahi air, tambahi nutrisi. Dengan kandungan ppm-nya ya batasan yang tadi ya, antara 600 sampai dengan 800. Bahkan kalau saya bisa naruh di 900. Sehingga keperluan ini bisa tercukupi gitu. Berarti dikontrol setiap hari gitu Pak ya untuk kondisi airnya ini ya. Harusnya begitu, tapi karena saya petani pemalas jadi jarang dikontrol juga, hanya kadang-kadang saja. Ini air yang digunakan ini apakah menggunakan air hujan atau air sungai sebelum Iya. ditambahkan nutrisi abemik itu Pak? Saya kebetulan memakai air hujan sih, karena adanya yang gampang air hujan ya, air sungai kita kotor. Air sungai kita pH-nya di bawah 5. Air hujan juga sama, pH standarnya kan rendah. Kemudian ppm-nya rendah juga. Tapi air hujan itu saya akali dengan menambahkan kapur dolomit. Ya, walaupun sebetulnya harusnya pakai pH pH up ya. Iya. pH up itu, tapi itu jelimet lah, saya nggak bisa bikin walaupun itu. Jadi saya pakai kapur dolomit sehingga ketika diukur pakai pH meter itu, pH air itu bisa sampai 6,5 atau 7 gitu. Iya. Selain menanam sayuran yang kita lihat di sini Pak, tanaman apa saja Pak yang ditanam setelah hidroponiknya sudah Bapak lakukan selama 3 tahun terakhir ini Pak? Saya dulu pernah nanam mentimun, timun suri ya, timun suri atau blungka, dan itu bagus sekali gitu. Kemudian nanam tomat waktu itu bersamaan dengan melon. Hasilnya bagus, hanya nutrisinya agak mahal kalau saya buat gitu ya. Kemudian ada yang untuk buah Pak kan ya? ada untuk buah, ada yang khusus gitu, ada yang harus lebih spesifik. Kemudian orang mana mungkin membeli buah-buahan gitu, karena yang murah juga banyak yang ditanam konvensional ya. Jadi saya hanya sebatas mencoba bahwa di sini tomat bisa hidup bagus, melon juga bagus, dan timun suri atau blungka juga bagus ditanam di kondisi Kalimantan ini. Jadi tanaman ini fokus untuk dikonsumsi sendiri Pak ya, untuk mendapatkan sayur yang sehat Pak ya. Awalnya saya begitu, tapi karena agak banyak akhirnya ya saya jual lah gitu.
eh, akan dikonsumsi mungkin sekali periode panen ini 30 atau 40 ya. Ini ada 400 kurang lebih. Jadi akhirnya di pesani orang sudah gini nih udah habis hitungannya gitu ya, tinggal nunggu besar gitu. Ya. Kalau kita lihat kan sekarang generasi muda kita ini kan enggan untuk bertani secara manual nih Pak ya. Iya. Apakah menurut Bapak dengan bertanam secara hidroponik ini yang tidak kotor-kotor kan, hanya mainan air dengan nutrisi seperti itu, apakah bisa membuat sebuah solusi Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya bagi anak-anak muda yang memang mau ini ya, mau meningkatkan ketahanan pangan sih bagus. Tapi ya harus dibekali dulu dengan ilmu yang lumayan lah. Memang tidak susah sih bertanam hidroponik ini. Karena kita tinggal membeli bahan yang sudah jadi, diracik jadi sudah gitu ya. Hanya saja tetap bahwa ilmu itu harus ada. Dan solusi terbaik bagi para anak muda ketimbang menjadi komunitas rebahan, lebih baik menjadi petani milenial. Baik, Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang kita sore hari ini seputar tanaman hidroponik. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada para generasi milenial untuk memulai bertani untuk meningkatkan pangan keluarga dan teman-teman semua. Oke, sama-sama. Terima kasih Terima atas kehadirannya Mas Lucy ke sini dan ini juga masih belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nah, terima kasih sahabat Lucian Channel. Hari ini kita sudah mengulas tentang tanaman hidroponik dan sampai ketemu lagi di kolam biovlog Tias Farm Maluku. Terima kasih.